Berkaitan dengan video ini yang akan saya sampaikan adalah tentang end times. Shalom, jumpa lagi di Kata Firman Tuhan episode 6, di mana saya sangat bersyukur kita bisa kembali berjumpa di video kali ini. Dan tentu harapan saya adalah video ini bisa menjadi berkat buat setiap kita yang menonton video ini. Jadi hari ini berkaitan dengan video ini yang akan saya sampaikan adalah tentang end times atau akhir zaman. Jadi mungkin kalau kita melihat ya situasi yang saat-saat ini terjadi, situasi yang kita alami di masa-masa sekarang ini. Jadi mungkin kalau kita mau flashback juga dan mengingat ya ke belakang bahwa sebenarnya sudah hampir 2,5 tahun kita mengalami situasi pandemi virus corona gitu. Dan kemudian situasi itu juga sebenarnya sehingga sekarang itu boleh dikatakan tidak selesai-selesai, karena di beberapa negara ya termasuk di negara Indonesia selalu ada perputaran siklus. Jadi selalu ada di mana kondisi ya saat kasusnya menurun, kemudian nanti ada situasi di mana kasusnya meningkat lagi, kemudian turun lagi, meningkat lagi, dan seterusnya gitu. Jadi memang situasinya masih seperti inilah gitu. Dan belum selesai situasi soal adanya virus corona. Kemudian juga kalau kita melihat ya di negara-negara lain, kita melihat berita bahwa sudah ada virus-virus yang lain kemudian yang dikatakan menjadi penyakit menular, dan di mana itu banyak sekali terjadi di Eropa ya, dan di mana virus menular ini pun sudah mulai masuk di negara-negara di Asia gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa begitu banyak bermunculan penyakit-penyakit ya yang menular, dimana kalau kita melihat berita-berita di TV tentang penyakit-penyakit ini, dan belum selesai soal virus corona, ada lagi penyakit-penyakit yang lain gitu yang bermunculan, dan itu sangat akan membuat setiap kita ya yang menonton itu akan sangat mungkin mengalami kecemasan dan ketakutan gitu. Dan itu tentu hal-hal yang memang seakan-akan tidak memberikan kepada kita suatu harapan. Nah mungkin selain ya adanya berbagai penyakit-penyakit yang menular ya, kalau kita melihat berita-berita entah di YouTube atau di TV dan sebagainya, dengan video-video yang ada di sosial media, kita juga mungkin saat ini mengalami situasi di mana ada kondisi perang ya. Mungkin bukan di negara Indonesia, tapi kondisi perang di negara lain ya di barat itu sangat berpengaruh pada negara-negara lain. Jadi itu sangat mempengaruhi negara-negara lain secara ekonomi ya, dan itu menyebabkan naiknya harga minyak ya, bahan bakar minyak dunia menjadi naik, dan itu sangat berimbas pada hal-hal yang lain yang sifatnya adalah kebutuhan dasar pokok kita gitu. Jadi mungkin kalau kita mengetahui juga situasi yang saat ini terjadi yang masuk di negara kita, bahwa harga bahan-bahan pokok juga alami peningkatan ya, mengalami kenaikan, dan itu semakin mempersulit kondisi yang kita alami gitu di masa-masa saat ini. Kemudian juga mungkin kita sempat mendengar ya di negara-negara lain, ya kita bersyukur ya di Indonesia terutama mungkin di kota-kota ya, sebagian besar di kota-kota Indonesia mungkin tidak mengalami hal-hal yang sifatnya bencana alam ya, tapi mungkin kalau kita melihat di berita bahwa ada di beberapa negara yang secara berurutan ya mengalami berbagai bencana alam. Salah satu contohnya adalah gempa bumi. Jadi memang kita sekarang berada di situasi-situasi yang sangat sulit, dan ini sangat berentetan gitu dengan adanya berbagai penyakit yang dikatakan menular ya, kemudian peperangan yang itu menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan ya harga bahan pokok, dan itu semakin mempersulit kondisi perekonomian dunia gitu. Dan kemudian juga adanya berbagai bencana alam, dan juga hal-hal yang sangat-sangat tidak menentu gitu yang kita alami. Dan juga kalau kita mau lihat ya bahwa apa sih sebenarnya
hal yang dapat diakibatkan ya dengan adanya kenaikan harga-harga pokok ya, kemudian kesulitan ekonomi, tentu ini juga akan memicu terjadinya suatu kondisi kelaparan ya, di mana kondisi kelaparan ini bisa terjadi karena eh, di mana orang-orang itu tidak bisa ya, tidak mampu membeli bahan-bahan pokok karena harganya terlalu mahal, dan juga semakin banyak kemiskinan, dan juga ketidakmampuan seseorang membeli itu karena adanya kelangkaan. Jadi tidak bisa membeli bahan pokok karena adanya kelangkaan bahan-bahan pokok. Jadi bahan pokoknya itu sulit didapatkan gitu. Jadi ini sangat situasi yang kita alami saat ini itu situasi yang sangat sulit dan juga sangat berentetan gitu. Tapi sebenarnya apa sih respons kita gitu? Respons yang tepat ya buat kita untuk menanggapi kondisi yang seperti saat ini ya kita rasakan. Jadi sebenarnya apa yang kita alami saat ini itu sebenarnya merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah katakan ketika ia masih melayani gitu di dunia, di mana ia berinkarnasi menjadi manusia di dunia 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus pernah menyampaikan berkaitan dengan hal ini, yaitu ini ya, kalau kita melihat ya, saat lagi kita akan coba melihat di Alkitab yang akan kita baca bersama, bahwa ini adalah salah satu tanda, salah satu kondisi yang akan kita alami di masa akhir zaman atau end times ya. Kita akan mencoba melihatnya di Injil Lukas ya, di Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Dikatakan bahwa, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi kalau kita melihat ya di Lukas, Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11 ini, terutama tadi kalau kita melihat di ayat 11 ya, di situ ada dikatakan tentang penyakit sampar. Jadi penyakit sampar ini mengatakan suatu kondisi yang merujuk pada satu penyakit yang menular ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya dari Injil Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11 ini, sebenarnya kita bisa mengetahui ya bahwa kondisi yang kita alami saat ini itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena ini adalah satu kondisi akhir zaman yang dimana Tuhan Yesus itu pernah peringatkan ya, pernah beritahukan kepada manusia yaitu di 2000 tahun yang lalu ya, bahwa kondisi akhir zaman itu kira-kira situasinya akan seperti ini gitu, dan itu sangat persis sekali terjadi seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan gitu. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui ya bahwa memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kondisi saat ini yang kita rasakan ini menyatakan bahwa sebenarnya kita sudah hidup di masa akhir zaman. Seperti itu. Nah, kita coba akan membuka di perikop yang selanjutnya ya, di Lukas, masih di Injil Lukas pasal 21, kita akan loncat ke ayat 26. Nah, di situ dikatakan bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi apa yang kita baca ya di Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11 tadi ya, bahwa kondisi-kondisi kesulitan yang terjadi di masa akhir zaman itu akan banyak membuat seseorang ya, memicu setiap orang itu untuk menjadi takut ya, menjadi takut, cemas berlebihan karena dengan kondisi yang tidak selesai-selesai. Bayangkan saja, kita saja sudah mengalami kondisi pandemi ya, dan ini sangat mengubah sekali cara kita hidup dan sebagainya gitu, dan itu membuat kita semakin tidak nyaman dan tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau mungkin kita bisa dengan bebas berkumpul, kita bisa dengan bebas
menyatukan diri gitu seperti dulu, dan ini sekarang sangat sulit ya karena setiap orang tuh harus menjaga jarak dan sebagainya gitu. Dan itu akan sangat memicu ya seseorang tuh untuk mengalami stres dan juga mengalami ketakutan dan kecemasan. Bahkan kalau kita baca di Lukas pasal 21 ayat 26 ini, kita bisa baca bahwa orang itu akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit itu akan gonjang. Jadi sebenarnya ya, bahwa apa sih respons yang tepat gitu kepada untuk kita lakukan di masa-masa saat ini? Apakah kita harus ketakutan? Tidak ya Kak. Jadi sebenarnya situasi-situasi yang kita alami saat ini itu tidak bukan berarti bahwa Tuhan itu meninggalkan kita gitu. Jadi apapun situasi yang terjadi, respons yang tepat adalah kita harus senantiasa tertuju kepada Tuhan ya. Karena hanya Tuhan yang merupakan pegangan hidup kita gitu. Kalau Tuhan yang adalah pegangan hidup kita, kita yakin, percaya, dan beriman kepada Tuhan yang adalah pegangan hidup kita, juru selamat kita, maka tidak perlu kita alami ketakutan dan kecemasan. Justru Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita dan damai sejahtera kita, yang pasti akan selalu memberikan kekuatan, tuntunan, dan menyertai pada kita. Karena situasi saat ini pun itu bukan berarti bahwa kita ini ditinggalkan Tuhan ya. Seperti itu. Nah, kemudian respons yang tepat tuh gimana sih sebenarnya kalau menurut sudut pandang Alkitab ya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus tertuju kepada Tuhan, dan itu dasarnya tuh di mana sih gitu. Kita akan coba melihat di Roma ya, kitab Roma pasal 8 ayat 37. Kitab Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Dikatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di sini bahwa bahkan baik maut ya maupun hidup, baik siapapun dan apapun, itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus gitu. Jadi kira-kira ayat ini tuh bisa menjadi satu kekuatan ya buat kita, satu pegangan gitu buat kita, untuk supaya kita ini bisa tetap senantiasa bersemangat dan bersukacita gitu menjalani hidup ini, sekalipun sekarang kita berada di dalam situasi yang sangat sulit. Jadi pertanyaannya adalah apakah situasi yang kita alami saat ini tuh bisa akan menjadi lebih baik atau seperti apa ya? Kalau kita bicara kondisi dunia, tentu jawabannya adalah sepertinya ya kondisi, kalau kita melihat di konteks Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa kondisi dunia semakin hari tentu tidak akan semakin baik ya. Pasti akan menjadi semakin tidak baik ya, semakin sulit. Tapi dari kitab Roma ini kita bisa punya satu kekuatan ya, satu pegangan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Keadaannya mau bagaimanapun juga gitu. Dan kemudian ya, dengan mengetahui ini ya, semoga ini bisa menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi masa-masa yang mungkin tidak mudah ini ya, tapi masih ada Tuhan yang menyertai kita, yang akan selalu memelihara kita dan memberikan kekuatan pada kita. Tidak hanya itu, Dia juga adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut ya, sehingga kita ini nanti suatu saat tidak perlu lagi mengalami maut, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, jadi gini, dari ketika ya kita mempelajari soal end time, soal akhir zaman ini, kita juga sebenarnya harus mengetahui satu hal yang juga diajarkan oleh Alkitab tentang satu kondisi di akhir zaman, bahwa sebenarnya apa sih yang juga dikatakan Alkitab tentang orang-orang percaya, tentang kita anak-anak Tuhan, yaitu bahwa sebenarnya kita anak-anak Tuhan itu
Ya, di Alkitab kita bisa mengetahui bahwa anak-anak Tuhan itu di masa-masa akhir zaman itu akan ada mengalami suatu hal ya, yang disebut dengan rapture. Ya, rapture ini adalah pengangkatan gereja Tuhan gitu. Jadi mungkin masih ada ya dari kita yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih maksud ya dari rapture? Rapture adalah pengangkatan gereja Tuhan. Jadi bukan gedung gerejanya yang diangkat, tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita ini adalah sebenarnya jemaat Tuhan, kita ini adalah gerejanya Tuhan gitu. Nah, kita inilah yang nanti akan mengalami yaitu satu kondisi di mana kita akan diangkat ya, terangkat eh, ke atas gitu, terangkat yaitu diangkat oleh Tuhan. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak ya dari eh, kita ya yang mungkin masih asing dengan istilah ini dan tidak memahami sebenarnya apakah itu rapture. Jadi sebenarnya soal rapture ini itu juga sebenarnya dikatakan ya oleh Alkitab gitu. Ada juga hal ini tuh ada dasar Alkitabnya gitu. Kita akan coba melihat di kitab 1 Tesalonika ayat 4, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 ya. Di situ dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, coba kita perhatikan di ayat 17 ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mungkin masih banyak dari kita yang asing ya atau bingung dengan istilah rapture atau pengangkatan gereja Tuhan ini. Jadi bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa karena bingung ya, mungkin mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan ini juga sebenarnya sama dengan kedatangan Tuhan yang kedua atau second coming gitu. Jadi kalau mungkin saya tidak akan membahas di episode kali ini ya soal detailnya, tapi kalau kita melihat ya di perikop ini yaitu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 ini kita bisa mengetahui ya sebenarnya bahwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan itu berbeda gitu dengan second coming atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu konteksnya adalah kedatangan Tuhan ya untuk menginjakkan kakinya di bumi ini, di mana dia akan menjadi hakim yang adil gitu bagi seluruh umat manusia. Dia akan menghakimi apapun ya, menghakimi dunia, menghakimi seluruh umat manusia yang ada di bumi ya, seluruh umat manusia itu akan dihakimi secara adil gitu oleh Tuhan gitu. Di saat dia nanti datang untuk yang kedua kalinya gitu, second coming atau kedatangan kedua. Sedangkan rapture kalau kita melihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17 ini kita bisa mengetahui bahwa di sini yang awalnya dibangkitkan adalah orang-orang yang sudah mati dalam Kristus gitu ya, akan lebih dahulu bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal nanti ketika saat rapture ya, nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, kita yang masih hidupnya akan diangkat gitu bersama-sama dengan mereka ya dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi di saat rapture ini Tuhan itu menjemput kita gitu di awan-awan dan dia tidak menginjakkan kakinya di bumi ini ya. Jadi dari sini saja kita bisa mengetahui ya. Jadi bahwa rapture atau pengangkatan gereja Tuhan dengan second coming itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi apa sih tujuan saya menyampaikan ini ya? Jadi sebenarnya bahwa semoga ini bisa menjadi satu kekuatan juga ya, satu encouragement juga buat kita bahwa Tuhan itu sebenarnya punya satu rencana yang sangat indah gitu ya buat anak-anaknya di masa akhir zaman ya, dimana nanti ada satu saat di mana Tuhan akan melakukan ini gitu, melakukan rapture atau pengangkatan gereja Tuhan ya. Tapi mungkin yang tidak perlu ya untuk kita bingungkan ya, kira-kira loh terus kapan ya rapture-nya itu kapan gitu. Nah itu mungkin tidak perlu menjadi satu hal yang membuat kita bingung ya atau mungkin gelisah, karena saat
dan waktunya itu akan menjadi kedaulatan Tuhan sepenuhnya gitu. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kita harus nantiasa fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan saja gitu. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan tentu kalau Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka tentu dia akan memelihara kita, dia akan senantiasa memegang tangan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kalau kita baca tadi ya di Roma yang pasal 8 ya, sebelumnya kita baca bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus gitu. Nah kemudian soal rapture ini ya, jadi pengangkatan gereja Tuhan tentu ada tidak semua orang ya, tidak semua orang akan terangkat. Jadi hanya anak-anak Kristus ya, hanya orang-orang yang percaya pada Kristus dengan iman ya, hanya orang-orang yang dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, dengan iman yang benar itu yang akan terangkat atau mengalami rapture gitu. Nah tentu berarti kalau seperti itu maka akan ada yang terangkat dan akan ada yang tertinggal gitu. Akan ada yang tidak terangkat ya. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Nah itu juga ada dikatakan di Alkitab ya, yaitu di Injil Matius pasal 24 ayat 40 dan 41 gitu. Jadi kalau kita melihat ya di sini bahwa ini juga salah satu yang merujuk kepada soal rapture ya. Jadi ini apa yang Kristus sendiri sampaikan, yaitu di ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian di ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan gitu. Jadi ini juga perkataan Tuhan Yesus sendiri ya, yang dimana ini merujuk pada akhir zaman, situasi akhir zaman gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin sangat perlu ya untuk kita ketahui gitu ya. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita perlu mengetahui hal ini gitu. Jadi apa sih hal yang harus kita lakukan di masa akhir zaman ini adalah kita harus selalu fokus gitu kepada Tuhan. Jadi dengan mengetahui hal ini bukan berarti kita akan semakin takut atau gelisah gitu. Kemudian takut saat dan waktu rapture itu kapan, kemudian takut tertinggal. Jadi bukan itu sebenarnya respons yang benar yang kita harus lakukan ya. Jadi soal kapan waktunya, kemudian seperti apa nanti rapture itu kita tentu akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Karena itu semua adalah dalam kedaulatan Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi respons yang harus kita lakukan ya sebagai anak-anak Kristus di masa akhir zaman ini adalah kita harus nantiasa tertuju dan terfokus hanya kepada Tuhan saja gitu. Jangan sampai pandangan kita ini teralihkan kepada hal-hal yang lain gitu. Jangan sampai kita teralihkan kepada hal-hal duniawi yang lain. Jadi senantiasa hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan saja, karena juru selamat kita yaitu hanya Kristus sendiri gitu. Jadi ya semoga apa yang saya sampaikan ya hari ini, kemudian apa-apa saja yang tadi sudah kita baca bersama di Alkitab, kemudian kita juga sudah pelajari bersama hari ini, itu bisa menjadi satu kekuatan ya buat kita untuk menghadapi masa-masa saat ini gitu. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa saat ini kita sudah hidup di masa akhir zaman gitu. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa apapun situasi kondisinya, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memelihara kita gitu. Dan justru nanti akan ada sukacita yang terbesar yang akan kita alami, yaitu dimana kita akan saatnya nanti kita akan berjumpa ya dengan Tuhan, bersama-sama dengan semua ya anak-anak Tuhan yang lain, dimana kita akan bisa berbahagia dengan Tuhan selamanya gitu. Jadi itu suatu sukacita yang abadi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun gitu. Tetapi saat kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita lakukan dengan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita, dan kita senantiasa tertuju pada Tuhan, dan kita juga berdoa sebisa mungkin semakin banyak yang menerima ya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya jadi mungkin kalau ada hari ini yang dari Anda yang melihat video ini dan Anda mungkin masih belum menetapkan hati Anda
Ya, saya berdoa supaya Anda bisa menetapkan hati untuk menerima Tuhan Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus gitu. Tidak ada satupun nama yang olehnya kita dapat diselamatkan ya, kecuali hanya ada di dalam nama Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita tahu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Semoga ini bisa jadi satu kekuatan buat kita untuk kita bisa tetap semangat, bersuka cita dan terus ya tertuju kepada Tuhan di masa akhir zaman ini. Terima kasih dan sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.